Keberagaman Indonesia merupakan salah satu dari ciri khas masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut terdapat dalam berbagai hal seperti suku, adat, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Perkenalkan, saya Evan dari kelas 7D. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Pertama, saya akan membahas tentang Pulau Bali. Selain memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa, Pulau Bali memiliki banyak keberagaman. Suku-suku yang ada di Pulau Bali terbagi menjadi dua jenis, yakni suku Bali Aga dan suku Bali Majapahit. Selain suku Bali, di Pulau Bali juga ada suku Nyaman Selam. Nyaman Selam adalah orang-orang penganut agama Islam yang menjalankan tradisi Bali dalam kehidupan sehari-hari. Secara bahasa, Nyama berarti saudara dan Selam artinya Islam. Suku Bali Aga adalah salah satu suku bangsa Bali yang menganggap mereka sebagai penduduk Bali yang asli. Bali Aga disebut dengan Bali Gunungan, yang mana sejumlah suku Bali Aga terdapat di desa Truyan. Suku Bali Majapahit adalah orang-orang yang keturunan kerajaan Majapahit dari para pendatang dari Pulau Jawa. Sebagai besar dari mereka tinggal di dataran rendah Bali. Tradisi-tradisi yang ada di Pulau Bali. Yang pertama, pemakaman desa Trunyan. Pada umumnya orang meninggal di Bali, terutama bagi umat Hindu, selain dikubur bisa dibakar atau dikremasi langsung. Namun demikian, suatu tradisi unik dengan budaya yang berbeda bisa Anda temukan di desa Trunyan, Kintamani, Kabupaten Bengle, yang juga merupakan salah satu desa Bali Aga. Pada saat orang meninggal, maka tubuh atau jasad orang tersebut hanya diletakkan di bawah pohon menyan. Ada tradisi makotek. Prosesi atau ritual makotek ini hanya bisa Anda temukan di desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Badung, dikenal juga dengan gerebek makotek. Tradisi unik di Pulau Bali ini digelar setiap 6 bulan atau 210 hari sekali, tepatnya saat perayaan Hari Raya Kuningan, 10 hari setelah Galungan. Rumah adat di Bali ada Bali Gede, Lumbung, Pawarengan, Lompo, Jineng, Pura Keluarga, Bale Sekapat, Bale Dauh, Bale Manten, Angkul-Angkul, dan Aling-Aling. Bali Gede adalah rumah adat Bali yang memiliki ruangan berukuran paling besar di antara rumah adat Bali lainnya. Rumah adat ini berfungsi sebagai tempat perayaan upacara adat, baik untuk bersama keluarga maupun masyarakat sekitar. Makanan khas Bali ada ayam betutu, sate lilit, nasi jinggo, nasi tempeng, sate plecing, tum ayak, ayam, rujak bulung, dan sate kakul. Tarian-tarian di Bali ada tari kecak, tari pendet, tari rejang, tari ribarong, tari baris, tari sangyang dedari, tari topeng sidar karya, dan tari gambuk. Baju adat Bali yang disebut Tayang Agung adalah baju adat lengkap dan mewah yang biasanya digunakan oleh pengantin Bali, ya jika digunakan saat pernikahan. Pakaian Payas Agung memiliki warna cerah yang melambangkan kebahagiaan bagi calon mempelai. Terakhir, saya akan membahas tentang wisata apa saja yang wajib dikunjungi saat ke Bali. Pertama, ada Pura Tanah Lot. Daya tarik utama dari Tanah Lot Temple terdapat pada keindahan pemandangan matahari terbenam. Kedua, Uluwatu Temple. Hal yang menarik dapat dilihat di Pulau Uluwatu seperti: yang pertama, lokasi pura yang berada di ujung atas lebih tinggi dengan ketinggian tebing sekitar 70 meter dari permukaan air laut. Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa dan di sebelah barat Pulau Sulawesi. Pulau Kalimantan dibagi menjadi wilayah Indonesia 73%, Malaysia 26%, dan Brunei 1%. Pulau Kalimantan terkenal dengan julukan Pulau Seribu Sungai karena banyaknya sungai yang mengalir di pulau ini. Luas Pulau Kalimantan adalah 743.330 km. Titik tertingginya adalah Gunung Kinabalu dengan tinggi 4.095 meter. Suku-suku di Kalimantan terdiri dari suku Banjar, Dayak Bangkupai, Dayak Baraki, Dayak Maayan, Dayak Lawangan, Dayak Bukit Ngaju, Melayu Jawa, Bugis Cina, dan Arab keturunan.
Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang Kalimantan Barat. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Kalimantan Barat secara umum adalah bahasa Indonesia. Selain itu terdapat pula bahasa-bahasa daerah yang juga banyak dipakai seperti bahasa Melayu, beragam jenis bahasa Dayak. Suku-suku yang ada di Kalimantan Barat adalah suku Dayak, Melayu, Jawa, Tionghoa, dan Madura. Jenis rumah adat Kalimantan Barat, Rudang, Melayu, Baluk, dan Panjai. Rumah adat Kalimantan Barat merupakan salah satu bangunan tradisional warisan peninggalan nenek moyang dari suku Dayak. Salah satunya ada rumah Radang atau disebut juga rumah Panjang, merupakan nama rumah adat Kalimantan Barat yang berbentuk rumah panggung yang memiliki panjang hingga 180 meter, lebar 30 meter, dan tinggi 5-8 meter di atas permukaan tanah. Tiang-tiang penyangga rumahnya sangat tinggi dan tangganya lebar. Kemudian makanan-makanan khas Kalimantan Barat ada bubur pedas khas Pontianak, bubur gunting, tempoyak, kerupuk basah, pengkang, coipan tucia. Selain baju kurung, suku Melayu di Kalimantan Barat juga mempunyai pakaian adat yang dibedakan antara laki-laki dan juga perempuan. Dalam balangga adalah pakaian Melayu yang khusus digunakan oleh laki-laki. Umumnya pakaian ini digunakan untuk acara-acara resmi seperti upacara adat atau pesta pernikahan. Wisata-wisata yang ada di Kalimantan Barat adalah Tanjung Bajau. Ini merupakan salah satu wisata populer dan wajib untuk dikunjungi. Lokasinya berada di kota Singkawang. Yang kedua, Riamadi. Tempat ini merupakan sungai yang berlokasi di Kabupaten Bengkayang. Ketiga, Bengkulu. Provinsi Bengkulu ada 3 bahasa yang menjadi bahasa daerah, yaitu bahasa Melayu Bengkulu, bahasa Rejang, dan bahasa Enggano. Bagian suku bangsa itu antara lain suku Rejang atau Rejang, Lebong, dan Bengkulu Selatan, Serawai atau Asema, Aur atau Bintuan, Lembak di kota Bengkulu dan sekitar pada Curug. Masyarakat Bengkulu memiliki satu tradisi khusus dalam menyambut dan merayakan tahun baru Islam atau bulan Muharram. Tradisi ini disebut Tabot. Tradisi ini dibawa ke tanah Bengkulu oleh pekerja Islam Syiah dari kawasan India Selatan. Salah satunya Bengali. Tarian yang ada di Bengkulu ada tari Andun. Dari Bengkulu Selatan ini merupakan sebuah tarian guna menyambut para tamu yang dihormati. Hubungan 5. Rumah tradisional Bengkulu termasuk tipe rumah panggung. Kolong rumah panggung dapat dipergunakan untuk menyimpan gerobak, hasil panen, alat-alat pertanian, kayu api, dan kandang hewan ternak. Pakaian adat tradisional wanita di Bengkulu mengenakan baju curug endap adalah makanan khas asal Bengkulu. Endap adalah ikan yang dibungkus dengan daun talas. Wisata-wisata alam yang patut didatangi di Bengkulu ada Pantai Panjang, Pantai Pasir Putih, Pantai Tapak Baderi, dan Pantai Zakat di kota Bengkulu. Keempat adalah Lampung. Lampung adalah sebuah provinsi di bagian ujung selatan Pulau Sumatera, Indonesia. Ibu kota dan pusat pemerintahnya berada di kota Bandar Lampung. Provinsi ini memiliki 2 kota, yaitu Bandar Lampung dan Metro, serta 13 kabupaten. Sesuai dengan semboyan Provinsi Lampung, Sai Bumi Rua Jurai atau Satu Bumi Dua Jiwa. Masyarakat di provinsi ini dibagi dalam 2 suku, yaitu suku Lampung Pesisir dan suku Lampung Tepadun. Adat istiadat unik dan terkenal di Lampung yang pertama adalah Gawi atau Begawi. Makanan khas Lampung terdiri dari seruit, pindang patin, tandap, gulai taboh, dan engkak ketan. Tarian yang ada di Lampung diantaranya bedana, tari bedana, tari cenggek, tari sembah, tari sige. Rumah adat masyarakat Lampung disebut dengan Nuau Sesat. Wisata yang wajib dikunjungi ketika ke Lampung diantaranya Alam Muawai, Anak Gunung Krakatau, Pantai Sari Ringgung, Pantai Guci Kapal Batu,
Taman Nasional Waikambas, Danau Ranau. Yang kelima, Pulau Sumatera. Bahasa Melayu, bahasa Palembang atau bahasa Musi adalah dialek yang digunakan masyarakat di sebagian wilayah Sumatera Selatan dengan penutur asli berjumlah 3,1 juta orang. Tradisi-tradisi yang ada di Sumatera Selatan antara lain: yang pertama, tradisi ngobeng. Tradisi ngobeng telah ada sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam. Yang kedua, sedekah serambi. Suku Lintang di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan memiliki tradisi unik dalam memenuhi nazar, yakni dengan mengadakan sedekah serabi. Yang ketiga, bebehas. Bebehas merupakan tradisi yang dahulu kerap dilakukan oleh masyarakat perdesaan di Kabupaten Muara Enim. Pakaian adat Sumatera Selatan ada aesan gede didominasi warna merah dengan benang emas dari tenunan kain songket. Makanan khas Sumatera Selatan: mie cilor, kue 8 jam, brengkes tempoyak, lenggang, tekwan, leksan. Objek wisata terpopuler di Sumatera Selatan ada Jembatan Ampera, Palembang Icon, Masjid Agung Palembang, Pulau Kemaro, Gunung Dempo, Art Studio. Papua adalah provinsi yang terletak di pesisir utara Papua, Indonesia, yang berdiri sejak 1 Mei 1963. Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Barat dan Irian Jaya yang mencakup seluruh tanah Papua bekas Karesidenan Nugini Barat. Suku-suku yang ada di Papua itu ada suku Asmat, suku Dani, suku Amume, suku Lani, suku Muyu, suku Karwai, suku Bauzi. Bahasa yang ada di Papua adalah bahasa Abinom, bahasa Abun, bahasa Agu, bahasa Aikwakai, bahasa Airoran, bahasa Airo, bahasa Ambai, dan bahasa Amber. Makanan khas Papua ada papeda dengan ikan kuah kuning, keladi tumbuk, ikan asar, aune habre, aune senebre, labu ikan kuah kuning. Rumah adat khas Papua adalah konai. Tradisi-tradisi yang ada di Papua diantaranya: yang pertama, bakar batu, ritual masak bersama-sama. Apa nama pakaian adat di Papua? Pakaian adat di Papua salah satunya adalah koteka atau holim. Berikut 5 destinasi wisata alam populer di Papua yang wajib dikunjungi. Pertama, Danau Sentani, kemudian ada Danau Paniai, Lembah Baliem, air terjun Bihewa Nabire, dan Pantai Harlem. Sebenarnya masih banyak lagi keberagaman dan wisata yang ada di Indonesia. Namun cukup sekian dari saya. Terima kasih.